tapi ini mohon maaf nggak bisa untuk on cam. Kemarin belum diinstal ulang. Oke Pak, siap. Saya mulai dulu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang kami hormati Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri beserta jajarannya, yang terhormat Kepala LPPM Dr. Muhammad Ivan Ariful Fatoni MSI, dan juga yang terhormat Bapak Ibu reviewer eksternal ada Ibu Dia, ada Bapak Hanafi, Ibu Atina, dan Bapak Afton. Mungkin bentar lagi teman-teman atau reviewer, Bapak Ibu reviewer akan segera mengikuti acara hari ini. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bertemu dan sharing bersama di kegiatan teknis, panduan teknis atau ketentuan teknis reviewer eksternal penelitian Unugiri. Ini semua atas limpahan rahmat Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Apa yang kita lakukan senantiasa dinilai sebagai umatnya yang nantinya akan diberikan syafaat oleh beliau. Baik, Bapak Ibu reviewer dan juga anggota LPPM, pada kegiatan ini kita akan mengikuti penjelasan singkat tentang ketentuan teknis reviewer eksternal penelitian Unugiri. Pada kegiatan ini sebelumnya kita akan membuka dengan bacaan sholawat Al-Fatih. Oke, sebelumnya monggo kita baca dulu sholawat Al-Fatih bersama-sama. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uwali wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi Allahumma
Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan singkat terkait dengan ketentuan teknis reviewer eksternal penelitian Unugiri yang akan disampaikan oleh Kepala LPPM Unugiri, Bapak Dr. Muhammad Ivan Ariful Fatoni, MSI. Kepada beliau kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu reviewer yang hadir pada kesempatan kali ini, ada sejumlah 8 reviewer eksternal. Ada Ibu Dr. Atina Adika, MSI dari Universitas Islam Indonesia. Kemudian ada Bapak Dr. Muhammad Alfil Ilmi, MSI dari BRIN. Kemudian Dr. Bina Kurnia Prahani, MPD dari Universitas Negeri Surabaya. Dr. Husni Hanafi, MPD dari UM Malang. Dr. Diah Puji Nalibrata, MSI dari Universitas PGRI Jombang. Kemudian Dr. Muhammad Afton Ulinuha, MPDI dari UIN 1. Dan Bapak Dr. Rizka Ahmadi, LCMA juga dari UIN 1. Dan Dr. Muhammad Rom Sipil SAG MSI dari Universitas Islam Indonesia. Jadi ada 8 yang sudah kami SK-kan dari reviewer eksternal. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Pusat di LPPM Unugiri, ada Bu Yulia, Bu Verina, dan Pak Yusuf. Terima kasih atas terselenggaranya kegiatan kali ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan yang sehat walafiat, walaupun dalam daring gitu ya. Pada kalinya salat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Bapak Ibu reviewer, di sini pertama kita berjumpa nggih Bapak Ibu. Yang pertama saya mengucapkan salam kenal dulu bagi yang belum kenal nggih. Tapi ada beberapa ini yang sudah mengenal sepertinya nggih. Ada teman saya juga di S3 juga Mbak Atina ini nggih. Perkenalkan nggih, nama saya Ivan. Di sini saya sebagai ketua dari LPPM Unugiri. Nah, juga sebagai penanggung jawab dari kegiatan maksud saya kegiatan penelitian Unugiri. Okay. Kemudian kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu atas kehadirannya siang hari ini mengganggu jenengan untuk beraktivitas. Okay. Kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga Bapak Ibu sudah berkenan menjadi atau menerima tawaran kami sebagai reviewer proposal penelitian internal Unugiri. Mungkin ada yang bertanya kok jenengan yang dipilih gitu. Memang kami kemarin mencoba mencari beberapa kenalan dari beberapa dosen di Unugiri dan berdasarkan rekomendasi, track record dan juga ini dari dosen-dosen kami itu kita minta tolong panjenengan semuanya di sini untuk menjadi reviewer dalam penelitian internal Unugiri. Nah, di sini juga mungkin ada yang belum mengenal Unugiri gitu. Kampus kami itu kampus kecil Bapak Ibu di Bojonegoro. Ini di prodi kami ini ada 16 prodi S1 kemudian 2 prodi S2.
Nah, kemarin kita mencoba memilih beberapa yang memang sesuai dengan bidang keahlian maupun prodi-prodi yang ada di Wonogiri. Di sini ada prodi pendidikan, saintek, kemudian syariah, adab, kemudian ada yang tarbiyah. Nah, itu sekilas terkait dengan Wonogiri. Mungkin langsung saja ini akan saya jelaskan terkait dengan pelaksanaan review proposal yang nantinya akan kita laksanakan kurang lebih dalam 1 minggu ya Bapak Ibu. Izin share screen, saya akan mempresentasikan. Sudah terlihat ya, Bapak Ibu? Siap, sampun Pak Ibu. Oke, bentar. Baik Bapak Ibu, hibah penelitian Wonogiri di 2024. Jadi di Wonogiri ini ada hibah penelitian, kemudian ada hibah pengabdian, kemudian ada hibah buku ajar. Itu selama ini yang kita laksanakan. Nah, khusus untuk bulan ini selama 6 bulan ke depan itu kita mengadakan hibah penelitian, khusus penelitian. Biasanya setelah itu baru hibah pengabdian. Nah, hibah penelitian internal Wonogiri ini dilaksanakan setiap tahun untuk penelitian di bulan Februari sampai bulan Juli pelaksanaannya. Tapi untuk pembuatan proposal kemarin sudah dimulai di bulan Januari. Nah, ini melibatkan semua dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, walaupun dia belum dosen tetap maupun sudah tetap, itu semuanya mengajukan hibah internal seperti itu. Nah, di 2024 ini ada beberapa skema penelitian. Jadi yang pertama adalah penelitian hibah internal. Nah, kemudian yang kedua penelitian kompetitif nasional, yang ketiga internasional. Kalau yang hibah internal ini mungkin cakupannya ketua maupun anggotanya hanya dosen-dosen di Wonogiri saja. Kalau hibah kompetitif nasional itu ada kolaborasi, kami di dosen Wonogiri berkolaborasi mengajak anggota dari dosen di luar Wonogiri. Kalau untuk yang internasional kita berkolaborasi dengan dosen di luar Indonesia, dosen internasional. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu gambarannya dari skema-skema penelitian di 2024. Yang nantinya proposal-proposalnya ini akan jenengan review seperti itu. Nah, tentunya dari skema itu luarannya akan berbeda-beda. Kalau hibah internal, di sini kita tuntut dosennya itu harus menerbitkan 1 artikel di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4. Jadi minimal ini Sinta 4. Kalau bisa lebih tinggi lagi dari Sinta 4. Kemudian kalau di hibah kompetitif nasional itu 1 artikel di jurnal nasional terakreditasi Sinta 2. Minimal Sinta 2. Kemudian kalau internasional itu 1 artikel di jurnal internasional terindeks Scopus Q4. Jadi ini luaran yang ditargetkan dalam penelitian internal tahun ini. Nah, untuk dana penelitian, ya mungkin nanti jenengan saat melihat RAB dari proposal-proposalnya, itu sudah kita tentukan untuk dana penelitian. Ya walaupun dana ini tidak sebesar mungkin di kampus jenengan semuanya di sini,
Jadi di levelnya Wonogiri ini untuk hibah internal masih 4.500.000 per judul. Kemudian untuk yang nasional ini 6.500.000. Untuk yang kompetitif internasional ini 10 juta Bapak Ibu. Dan nantinya ada tambahan luaran, ya tambahan dana luaran untuk publikasi yang memang kopus gitu ya, memerlukan dana yang lebih tinggi. Nah, ini dari segi pendanaan tiap skema penelitian. Ya, yang perlu direview Bapak Ibu, yang pertama nanti adalah judul penelitian. Jadi ada kriteria yang nanti ada di sistem itu. Nanti mohon jenengan koreksi review judul dari penelitiannya. Kemudian yang kedua adalah substansi penelitian sesuai dengan bidang keilmuan. Tentunya nanti artikel, maksud kami proposal, ya, proposal yang sudah masuk di LPPM akan kita distribusikan ke panjenengan yang memang bidang keilmuannya sesuai. Ya walaupun ada yang sedikit ini ya agak tidak sesuai, tapi mohon nanti tetap direview. Misalkan ada di sini bidang yang TI, mungkin TI nanti kita masukkan ke Bu Atina, mungkin yang agak linear dengan statistik dan lain-lain. Ini nanti kita akan sebisa mungkin untuk menguploadkan dengan bidang keilmuannya panjenengan. Kemudian yang ketiga adalah kelengkapan item yang diminta pada substansi penelitian. Dari ringkasan sampai daftar pustaka. Ya, ini untuk template proposalnya kita mengacu ke template yang ada di BIMA. Mungkin dari jenengan yang dari Kemdikbud itu sudah familiar dengan template proposal yang singkat itu nih, seperti yang ada di BIMA. Nah, dia proposal itu kan ada mulai ringkasan, latar belakang, metode, dan seterusnya sampai daftar pustaka. Nah, itu nanti tiap item yang ditanyakan itu harus ada. Jadi kelengkapan itu nanti jenengan nilai review gitu ya. Kemudian kesesuaian dengan RAB. Nah, nanti RAB-nya juga direview. Nominalnya berapa itu nanti coba dikoreksi. Kemudian boleh mengomentari tulisan dan kesesuaian template. Walaupun ini kemarin juga sudah kita cek untuk administrasinya, tapi silakan kalau misalkan ada ketidaksesuaian dengan template atau terkait dengan penulisan yang kurang tepat, itu monggo bisa dikomentari. Ya memang karena ini semua mengajukan ya, dari dosen-dosen Wonogiri, tentu ada yang memang proposalnya sudah bagus, ada yang memang belum bagus, ada yang mungkin cuma asal mengajukan. Nah itu nanti monggo dengan koreksi. Kemudian memberikan saran dan masukan sesuai standar proposal di BIMA. Nah, harapan kami proposal yang masuk di LPPM ini nanti bisa menjadi acuan dalam pembuatan proposal penelitian yang nantinya akan diajukan di sistem BIMA. Karena kita tahu untuk BIMA ini kemungkinan akan dibuka di bulan Februari. Ini juga siap-siap dari dosen-dosen kami untuk mengajukan hibah penelitian yang ada di BIMA. Jadi standarnya mohon disesuaikan dengan yang nasional. Oke, kemudian yang berikutnya memberikan rekomendasi dari proposal yang layak didanai. Nanti dari form review nanti itu ada
jenengan harus mengisi rekomendasi apakah proposalnya ini layak atau kurang layak untuk didanai. Itu silakan memberikan masukan. Oke. Jadi nanti untuk proses review ini kalau jenengan sebagai pengelola jurnal mungkin sudah tidak asing, jadi ada istilah double blind. Jadi jenengan tidak bisa melihat pengusulnya siapa, kemudian yang mengajukan proposal itu juga tidak tahu nanti kita ngeplot ke reviewer siapa. Jadi tidak usah khawatir nanti kalau misalkan dapat proposalnya teman sendiri mungkin kenalannya di Unugiri itu tidak akan tahu. Nah, untuk waktu reviewnya kami mohon maaf karena waktunya ini agak mepet Bapak Ibu. Waktunya itu hanya 1 minggu, mulai 5 Februari sampai dengan 11 Februari nanti. Jadi kurang lebih nanti ada 6-7 proposal tiap review. Tiap reviewer nanti ada 6-7 proposal dalam waktu 1 minggu. Bapak Ibu. Ini juga kemarin sudah kita sampaikan ke panjenengan. Oke, Bapak Ibu, untuk pengajuan proposal di Unugiri itu menggunakan aplikasi yang kita rancang sendiri. Itu namanya ada aplikasi Pintar. Aksesnya itu bisa diakses melalui pintar.unugiri.ac.id. Nah, jenengan kemarin sudah kita buatkan akun, karena kemarin kita minta datanya, jenengan bisa masuk dengan username-nya adalah email yang sudah jenengan setor ke kami, kemudian passwordnya semuanya LPPM Unugiri. Nah, nanti setelah ini bisa jenengan coba, kalau sudah bisa masuk, itu nanti password ini bisa diganti. Oke, kita langsung aja saya coba praktekkan di aplikasinya langsung. Bentar. Nah, ini Bapak Ibu untuk aplikasi Pintar. Di sini Pintar singkat kepanjangannya adalah Pusat Informasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Ini yang kita pakai. Memang aplikasi ini baru dikembangkan. Kalau misalkan nanti ada kendala atau bug itu ya mohon maaf karena ini belum sempurna Bapak Ibu aplikasinya. Cuman sudah bisa dipakai untuk penelitian tahun ini. Nah, ini saya contohkan. Misalkan dibuka di akun saya, ya. Nanti jenengan bisa masuk dengan emailnya masing-masing, kemudian passwordnya adalah LPPM Unugiri, kecil semua. Oke, jadi ini Bapak Ibu tampilan dari dashboard aplikasi kami, aplikasi Pintar. Nanti di pojok kanan atas ini ada nama jenengan. Ini bisa ganti password. Silahkan kalau mau diganti passwordnya. Kemudian di sebelah kiri ini ada dashboard tampilan seperti ini. Kemudian review penelitian ini mencantumkan beberapa proposal yang sudah diplotkan ke jenengan. Bisa lewat ini atau nanti bisa diklik lihat satu-satu di sini. Nah, untuk yang ini ada jenisnya, ini penelitian. Kemudian tahunnya jangan sampai keliru Bapak Ibu, tahunnya dipilih 2024. Nah, kemudian di bawahnya ada belum ditinjau, sedang ditinjau, dan selesai ditinjau. Nah, ini contoh di akun saya sebagai reviewer, itu ada 3 proposal. Yang kemarin sudah ada 1 yang sudah saya review, kemudian yang sedang direview 1, yang belum 1.
Ya, mungkin di akunnya jenengan itu semua masih ada di sini, belum ditinjau semua. Nah, saya mulai saja coba mengklik yang belum ditinjau ini. Nah, di sini ada judul penelitiannya, kemudian bidangnya adalah pendidikan, dan topik risetnya terkait dengan teknologi pendidikan dan pembelajaran. Ini maksud yang di biru itu seperti itu. Nah, di sini ada berkas dan aksi. Berkas ini kalau saya klik akan memunculkan proposal yang diajukan. Ya. Nah, ini bisa dilihat di sini atau bisa di-download. Ini diklik aja, dia download. Jadi kalau memang tidak ingin di-download, cukup dilihat di sini mawon. Jadi kurang lebih tampilan proposalnya seperti ini. Template-nya mulai dari ringkasan, kemudian kata kunci, latar belakang, kemudian metode, ya. Ini metode, jadwal penelitian, dan daftar pustaka. Kemudian yang terakhir di sini RAP yang diajukan, seperti itu. Nah, itu yang PDF ini berkas. Kalau untuk aksi ini jenengan untuk mereviewnya di sini, gitu. Jadi setiap item atau setiap yang di sini ada judul, harus mencantumkan masalah yang dibahas, metode, dan informatif. Nah, ini silakan jangan koreksi dan memberikan reviewnya di sini. Kemudian ringkasan dan kata kunci harus ada apa saja di sini, latar belakang, tujuan, kontribusinya, metodenya, luaran yang ditargetkan, serta TKT penelitian. Nah, mungkin yang sering kelupaan itu ada yang tidak mencantumkan luaran yang ditargetkan apa, kemudian TKT-nya, TKT berapa, gitu ya. Itu sering kali dilupakan. Kemudian ada latar belakang. Ini mencakup permasalahan diteliti, pendekatan pemecahan masalah, state of the art, kebaruan, peta jalan atau roadmap. Kemudian penomoran citasi itu menggunakan format Vancouver. Nah, di sini yang sering ketinggalan mungkin di roadmap-nya atau peta jalan penelitiannya. Kemudian ada metode. Nah, ini tahapan penelitian, kemudian indikator capaiannya apa, metode yang digunakan apa, itu harus tercermin dalam metode ini. Kemudian jadwal penelitian. Jadwal penelitian ini harusnya dibuat 6 bulan. Jadi mulai ini Februari sampai dengan bulan Juli. Jadi kalau ada yang tidak sesuai nanti akan dikomentari. Kemudian daftar pustaka. Di sini minimal 15 referensi, kemudian pustaka primer 80%, kemudian artikel terkait, dan 20% dari sumber referensi lain. Disyaratkan 5-10 tahun terakhir. Nah, mungkin banyak juga yang kelewatan terkait dengan format. Jadi format daftar pustaka atau citasinya ini adalah Vancouver. Jadi kita sesuaikan dengan yang di Bima, ya, di Kemdikbud itu memang Vancouver yang diminta. Kemudian RAB. Nah, 1-7 ini terkait dengan substansi dari proposalnya. Ini yang ke-8 ini
kita minta saran terkait dengan mutu dan kualitas proposal. Jangan silahkan menilai apakah sangat baik, cukup baik, atau mungkin kurang baik gitu nih. Monggo dinilai apa adanya. Kemudian kontribusi terhadap iptek, apakah dia memiliki atau memang tidak ada kontribusinya. Nah, selain dari penelitian kualitatif, di sini kami juga minta penilaiannya mungkin kuantitatif, itu rentang nilai 0 sampai 100, silahkan dinilai saja berapa gitu ya. Pantasnya ini proposal ini layak dinilai berapa gitu. Kemudian yang terakhir adalah rekomendasi. Rekomendasi apakah ini layak untuk diterima atau dipertimbangkan. Maksudnya di sini diserahkan ke LPPM apakah diterima atau ditolak gitu nih. Kemudian yang tidak diterima. Nah, ini 1 sampai 11 ini yang nantinya akan jenengan isi sebagai reviewer. Kalau saya biasanya di sini biar enak itu dibuka 2 tab. Jadi di sini coba saya praktekkan, itu bisa, karena ini harus membuka, biasanya kan kita nge-review membuka ini membuka proposal dengan formnya. Ini dibuat 2 tab di sini saja. Nah, di 2 tab nanti kemudian disandingkan kiri dan kanan. Seperti itu Bapak Ibu. Enaknya seperti itu. Atau kalau tidak mau ribet, di-download juga bisa. Jadi ini nah ini mana ini? Ya, mungkin jenengan bisa praktekkan nanti ya Bu. Ini laptop saya agak lemot, jadi mohon maaf. Oke Bapak Ibu, mungkin itu penjelasan dari saya. Mungkin kita langsung diskusi saja. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya, monggo. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya. Maaf, Mas Ivan mau tanya. Nggih. Itu satu reviewer diberi berapa file ya? Jadinya nggih. Gimana Mbak Atina? Satu reviewer jadinya diberikan berapa file ya? 1. Maksudnya proposalnya? Berapa proposal maksud saya? 6 sampai 7. Oh Kayaknya gitu. Nggih. Gak apa-apa, ini di tempat saya ada 8, Mas Ivan. Konfirmasi 8. aja. Ya, nanti Iya. saya koreksi lagi. Kemarin Nggih. 7. Nggih, mungkin itu saja. Pirsa Mas Ivan. Masuk nggih. Nggih. Monggo Pak. Ngapunten. Niki pertama terima kasih ya diberi kepercayaan. Yang kedua niki kaitannya dengan diterima atau tidak. Nah, ini standarnya memang standar BIMA atau standar berlatih ke BIMA. Nanti kaitannya tentang ini mudah terima atau sesuai standar yang menjadi alat ukurnya. Nah, biar nanti ini ngapunten ini karena tak ngelihat
apa apa ini teman-teman yang di UNU kan biayanya ya perlu ditingkatkan sebenarnya ya, tapi kan itu perlu motivasi. Bismillah. Nah, maksud saya itu perlu kita menurunkan standar kita atau memang standar BIMA, karena tadi disampaikan Mas Ivan kayak ini nanti standar kita bukan ke BIMA gitu. Oke, terima kasih Mas. Oke, terima kasih Pak Rom. Jadi ingin kami di dosen-dosen kami ini bisa apa ya, tembus BIMA. Oke. Jadi ini merupakan salah satu cara untuk mereka ini berlatih, Bapak. Jadi kita coba template sama seperti BIMA, sistemnya juga kurang lebih sama seperti BIMA, sehingga nanti saat nanti Kemdikbud dengan penelitian hibah di BIMA itu bisa praktekkan. Jadi usahakan kemarin kita push dari dosen-dosen kami itu untuk melakukan penelitian yang standarnya di BIMA, walaupun untuk anggarannya memang belum sampai misalkan 20 juta biasanya yang di pemula gitu. Nah itu memang untuk segi anggarannya belum sampai seperti itu, tapi harapannya kualitasnya bisa lah mendekati. Baik, terima kasih. Masuk Pak Ivan, bisa. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita satu grup ya Pak Ivan di tim Litmas ya. Di Oke. grup. Ya. Oke. Jadi saya sudah mencoba masuk di aplikasi Pintar, sudah terbaca 7 proposal sesuai yang diinformasikan oleh Pak Ivan, dan alhamdulillah memang karena saya juga KLPPM Pak, jadi hampir sama penilaiannya, jadi sangat paham sehingga kami bisa langsung nanti saya bekerja. Jadi mungkin memang kalau sama PTS Pak ya memang secara biaya memang tidak sesuai dengan yang di BIMA, memang sama Pak. Jadi kita memang tapi tetap termotivasi untuk peningkatan mutu kualitas proposalnya ya Pak Ivan ya. Selamat untuk kampus Unugiri yang sudah menjalankan ini. Siap untuk mengerjakan. Terima kasih Pak Ivan. Matur suwun Budiah. Iya. Saya malah belum di itu juga ada jenengan juga di sana juga LPPM Budiah. Saya juga KLPPM Mbak. Oh, nggih. Sama. Jadi menginfokan ke saya. Ya, sama-sama ini. Sama-sama termotivasi untuk bagaimana Bapak Ibu dosen kami untuk bisa lolos. Kemarin alhamdulillah bisa lolos 7 kemarin. Ya. Fundamentalnya 2. Kemudian PKM-nya 1, kemudian lainnya PDP. Tapi karena sudah ini Pak, motivasinya agak ini karena sudah kelas terutama tidak boleh PDP. Ini yang teman-teman sudah mulai, terus gimana ini Bu? Ya, itu kan seperti itu ketentuannya dari sana. Oke, sama-sama cepat ya Pak Ivan. Terima kasih. Menurut Kiri juga tetap maju dan tetap berkualitas. Memang di kami masih Pratama. Oh iya. Di sini masih banyak yang PDP. Ya, kalau PDP sudah boleh semua nggak pertama. Kalau kami tidak boleh Pak, utama. Iya, betul. Ya alhamdulillah tahun kemarin itu ada 10 penelitian, kemudian 3 pengabdian. Karena PDP itu banyak biasanya. Kalau yang fundamental sulit, saingannya ketat. Iya, betul. Mungkin kedepannya Bu Dr. Diah bisa kolaborasi untuk ke DRK juga. Oh ya, kemarin saya menang Maceng Fan Pak 1. Puturan saya yang bisa Pak. Kalau pas cocok judulnya pendidikan Pak ya. Pak Yusuf.
Monggo Bapak Ibu yang lainnya, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait waktu untuk penilaian, apakah sudah diinformasikan, Pak Sudah, Ivan? Pak. Tadi sudah saya informasikan untuk reviewer ini dilaksanakan 1 minggu. Mulai tanggal 5 sampai tanggal 11. Siap. Apakah masih ada kendala, Bapak Ibu? Saya juga ingin menyapa Prof. Dia. Prof, saya dari Jombang, Prof. Profesor belum. J, dari mana? Saya Perak, Prof. Oh, Kalau Prof, mana ini rumahnya? mohon maaf saya belum profesor ya. Sama seperti Pak Ivan. Oh, Belum. Bu Dokter Dia, ya. Iya, saya dari Mojokerto tapi ngajar di Jombang. Iya, bisa Iya. belajar terkait dengan matching fund-nya ya. Oke, monggo. Siap. Saling belajar, Bu. Mau di matching fund dalam hal yang lain, Pak? Pak Iso. Siap belajar, masih belajar juga saya. Iya. Ya, oke, Bapak Ibu, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan atau mungkin jika ada kendala karena memang laman pintar ini masih dalam pengembangan ya Bapak Ibu, jadi nanti bisa langsung chat ke grup kalau ada kendala, nanti akan kami sikapi beberapa kendala tersebut, dan mohon pemaklumannya apabila nanti masih banyak dari kami yang harus belajar bersama dengan semuanya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah mengikuti acara kegiatan ini dan terima kasih juga telah bersedia menjadi reviewer di penelitian internal Unugiri ini. Saya sebagai pembawa acara sekaligus mewakili LPPM Unugiri memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kegiatan hari ini dan untuk kerjasama nantinya masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oke, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara hari ini kita tutup dengan sholawat bariyah. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan yatma'innu biha qalbi wa tafa'u biha ulumi wa taqdi biha hawaiji wa tarfa'u biha درجتي وتهدي بها قومي وتخلص بها قلبي وتلهمني بها علوم لدني وتكرمني بها بالسعادة والكرامة مع ذريتي وتكثر بها
Oke, matur suwun Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, Terima izin kasih. live. Tenun Bapak Ibu izin live Mas Ivan, Bapak Ibu. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih, mohon izin live. Iya, matur sembah nuwun Pak Hanafi.